Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu kembali pada pertemuan hari ini di perkuliahan biokimia. Apa kabar semuanya? Sehat ya. Semoga kita semua selalu sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, pada pertemuan kali ini sebentar ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai biokimia karbohidrat. Ya, pertemuan pada sore hari ini mengenai biokimia karbohidrat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai deskripsi mata kuliah biokim. Nah, di farmasi atau di D3 farmasi ini, biokimia merupakan mata kuliah wajib ya bagi mahasiswa di prodi D3 farmasi ini. Bobot SKS-nya ada 3 SKS, 2 SKS itu teori dan 1 SKS-nya praktikum. Nah, mata kuliah biokimia ini berkaitan dengan deskripsi struktur dan fungsi biomolekul. Nanti akan biomolekul nanti akan membahas mengenai protein, karbohidrat, lemak, ya, kemudian asam amino seperti itu. Penjelasannya nanti juga akan menyangkut mengenai metabolisme dari biomolekul tersebut. Serta nanti terakhir itu di bab terakhir itu membahas mengenai metabolisme terintegrasi, di mana materi ini membahas mengenai bagaimana hubungan organ-organ utama tubuh seperti otak, ginjal, hubungannya dengan metabolisme. Nah, untuk capaian pembelajaran, jadi diharapkan untuk pembelajaran biokimia ini nanti kalian selaku mahasiswa ini mampu menjelaskan mengenai karbohidrat ya, karbohidrat untuk di materi minggu ini, memahami karbohidrat sebagai sumber energi, pembentuk struktur tubuh, serta proses metabolismenya. Namun untuk kali ini kita akan membahas mengenai karbohidrat golongan dasar dulu, yaitu mengenai monosakarida, dan nanti di pertemuan selanjutnya membahas mengenai metabolismenya. Apa saja yang harus dikuasai secara rinciannya itu mengenai definisi, klasifikasi, dan struktur karbohidrat itu sendiri, ada ikatan glikosidik, daya reduksi karbohidrat, dan nanti di pertemuan selanjutnya membahas mengenai metabolisme karbohidratnya. Nah, kemudian metode pembelajaran yang kita lakukan di pandemi ini, kita belajar secara daring menggunakan Zoom meeting yang kita lakukan hari ini, dan ada Google Classroom. Nah, untuk materi kuliah, nanti materi kuliah yang akan kalian dapatkan itu nanti bisa diakses di e-learning ya, di http e-learning-indonesia.net dengan kode 2072111. Mungkin kalian juga kan sudah punya ya akunnya untuk akun e-learning-nya. Nah, begitu juga dengan penugasan, itu Ibu paling banyak itu menggunakan e-learning. Nah, mungkin beberapa nanti ada yang menggunakan Google Formulir. Oke, nah sekarang kita mulai dulu dengan pengertian dari karbohidrat. Oke, saya mau tanya dulu, ada yang pernah mengenal atau mungkin membaca atau mungkin memahami atau yang mungkin pernah belajar mengenai karbohidrat? Boleh yang misalnya ada yang pernah, mungkin ada yang tahu sekilas mengenai karbohidrat. Silakan boleh, ada yang bisa menjawab apa itu karbohidrat atau yang kalian pernah dengar mengenai karbohidrat. Energi utama di dalam tubuh, Bu. Oke.
energi utama di dalam tubuh. Ya, jadi karbohidrat memang itu secara fungsinya dia merupakan sumber energi untuk tubuh ya. Tadi Titin menjawab. Nah, kalau secara pengertian memang banyak 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 untuk karbohidrat banyak jenisnya dilihat dari struktur dan juga fungsinya. Secara struktur memang karbohidrat itu senyawa organik yang tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen dan juga unsur tambahannya gitu ya. Nah, kalau secara fungsi memang karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang memang berfungsi untuk sumber energi atau nama lainnya adalah ATP. Ya, jadi karbohidrat ini kalau kita definisikan secara keseluruhan itu merupakan senyawa organik yang memiliki gugus polihidroksialdehid dan keton yang menghasilkan polihidroksialdehid dan keton dengan proses dihidrolisis yang berfungsi sebagai sumber energi bagi makhluk hidup gitu ya. Nah, kemudian karbohidrat memang kita sangat sangat umum ya, atau misalnya sangat sering kita dengar mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya berhubungan dengan nasi ataupun misalnya dengan makanan lainnya seperti kentang gitu ya. Karena memang banyak sumber-sumber makanan yang mungkin hampir semua itu memiliki komposisi karbohidrat. Ya, kenapa farmasi itu harus membahas atau mempelajari mengenai biokimia? Karena memang sebagai tenaga kesehatan itu harus memahami asupan-asupan tubuh, asupan-asupan atau nutrisi yang baik untuk tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu pun ada jenisnya gitu ya. Ada jenis-jenis yang memang boleh dikonsumsi oleh tubuh, kemudian jenis-jenis berdasarkan persentase gitu ya, persentase dari komposisinya. Nah, karbohidrat ini itu tidak dihasilkan oleh manusia, tetapi karbohidrat itu dihasilkan oleh tanaman ya, dengan proses fotosintesis ya, di mana nanti hasil akhir dari fotosintesis itu adalah berupa glukosa atau gula dan oksigen gitu ya. Nah, karbohidrat itu kalau kita lihat secara struktur itu komponennya tadi ya, ada hidrogen, kemudian oksigen dan ada karbon. Kalau kita ini digambarkan dengan struktur molekulnya seperti ini ya. Ini struktur karbohidrat. Nah, nanti struktur karbohidrat ini nanti strukturnya tidak sama ya, tergantung dari jenisnya atau jadi kelompoknya. Nah, yang harus kalian pahami bahwa ada gugus fungsi di dalam karbohidrat, itu ada gugus fungsi aldehid dan ada gugus fungsi keton ya. Nah, untuk karbohidrat ini diklasifikasikan. Ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Ya, kalau karbohidrat sederhana ini ada monosakarida, disakarida, ada gula alkohol dan oligosakarida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai monosakarida. Ya. Nah, ini untuk monosakarida sederhana tadi ada monosakarida di mana jumlah atom C-nya itu sama dengan molekul air, atau biasanya jumlah atom C-nya paling banyak itu adalah 6 ya. Jadi ada 6. Jadi jumlah karbonnya 3 sampai 6 seperti itu. Kemudian yang kedua ada disakarida. Disakarida ini berarti dia terdiri atas 2 monosakarida, kemudian ada gula alkohol dan ada oligosakarida. Nah, kita akan bahas mengenai monosakarida dulu. Nah, berdasarkan namanya, mono itu berarti satu ya. Memang monosakarida ini adalah gula yang paling sederhana yang ada di dalam kelompok karbohidrat karena terdiri dari karbonnya itu 3 sampai 6 ya. Paling maksimal itu 6, paling sedikit adalah 3 seperti itu. Nah, apa saja jenis monosakarida yang memang sangat penting di dalam fisiologis atau di dalam tubuh makhluk hidup? Itu ada D-glukosa, ada D-galaktosa, fruktosa, ribosa, dan deoksiribosa gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk tata namanya, karena dimulai dari karbon 3, berarti nanti tata namanya itu ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa ya.
Nah, seperti ini. Nah, untuk tata nama dari monosakarida nih. Tadi kan saya jelaskan bahwa ada dua gugus fungsi di dalam karbohidrat itu, ada gugus fungsi aldehid dan ada gugus fungsi keton. Nah, kalau misalnya gugus fungsinya COH, berarti dia gugus fungsi atau karbohidrat jenis aldosa, ya. Kalau misalnya di dalam karbohidrat tersebut ada gugus fungsinya CO, CH2OH, itu berarti dia kelompok ketosa. Seperti itu ya. Jadi kalau karbohidrat dengan gugus fungsi keton itu disebut monosakarida ketosa, sedangkan kalau ada gugus karbohidrat dengan gugus fungsi aldehid itu disebut aldosa. Ya, seperti itu. Nah, contoh di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali kalau untuk monosakarida, karena memang gula yang paling sederhana adalah monosakarida. Salah satunya seperti gula tebu, gula gandum, gitu ya, gula susu, pati, dan selulosa itu merupakan kelompok atau dari heksosa. Jadi karbonnya 6, kemudian dia gugusnya adalah keton, jadi heksosa seperti itu ya. Kalau gugus keton, kalau karbohidrat gugus keton berarti ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, ini sifat-sifat monosakarida. Mungkin sifat monosakarida ini tidak jauh dari, atau kalian pernah lihat mungkin gula pasir ya. Karena memang karbohidrat ini identik dengan memiliki kristal yang putih gitu ya. Dan memang bersifat manis gitu. Nah, ada juga di dalam bidang farmasi itu obat-obatan yang memiliki golongan karbohidrat, karena memang komposisinya itu ada yang menggunakan kelompok karbohidrat seperti itu. Misalnya digunakan untuk pemanis ya di dalam obat seperti itu. Makanya nanti ini linknya adalah nanti mata kuliahnya ke kimia farmasi 1 gitu ya. Nanti di sana kan membahas mengenai golongan obat karbohidrat. Nah, sekarang dasarnya dulu harus paham mengenai karbohidrat. Ya. Nah, ini tadi bahwa salah satu jenis atau contoh untuk monosakarida yaitu ada glukosa ya. Kalau di dalam darah itu disebut dengan gula darah. Nah, ini glukosa ini nanti bagaimana proses pembentukan glukosa itu nanti akan dibahas di metabolismenya. Cuman memang salah satu contoh untuk monosakarida itu ada glukosa, kemudian ada galaktosa ya. Galaktosa ini ada di dalam susu dan yogurt, kemudian ada fruktosa. Fruktosa itu ada di dalam buah-buahan dan madu, begitu juga di dalam kurma gitu ya, itu paling banyak. Nah, ini glukosa tadi ya, ini fruktosa dan galaktosa, contoh dari monosakarida. Fruktosa ini gula yang paling manis. Nah, kita lihat karena memang dari tingkatnya fruktosa yang memiliki tingkat kemanisan yang paling tinggi gitu ya. Glukosa itu ada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Galaktosa ini tadi ada di dalam yogurt gitu ya. Seperti itu. Ada di susu karena memang galaktosa tingkat kemanisannya itu lebih rendah dibanding dengan fruktosa. Nah, tadi jenis-jenis monosakarida ada glukosa. Ini fungsi. Nah, fungsi utama glukosa dia sebagai sumber energi di dalam sel hidup ya, karena memang ada proses glikolisis di mana glikolisis ini nanti akan mengubah asupan makanan gitu ya yang bersifat karbohidrat ini menjadi glukosa seperti itu. Nah, kemudian nah ini glukosa ini memiliki struktur D-glukosa ya. Struktur D-glukosa itu ada alfa D-glukosa dan ada beta D-glukosa. Nah, alfa cirinya adalah di karbon nomor 1 OH-nya ada di bawah atau di bawah seperti ini ya. Ini kan struktur kursinya. Sementara kalau pada beta OH-nya di karbon nomor 1 OH-nya ada di atas. Nah, ini tingkat kemanisan beberapa gula. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah fruktosa, ada 100 di tingkat 173. Yang paling rendah itu adalah laktosa, ya.
Kemudian ada L-fruktosa. Nah, ini juga yang fruktosa ini paling banyak di dalam buah-buahan, ya, sayuran ada beberapa, dan juga ya seperti umbi-umbian itu ada paling banyak fruktosa. Ada degalaktosa, ya. Degalaktosa ini tingkat kemanisannya ini lebih rendah dibanding dengan fruktosa. Nah, ini perbedaan antara alfa D glukosa dan alfa D galaktosa, ya. Ini di sini kalau alfa D glukosa, ya, ini di karbon nomor 4, OH-nya ada di bawah, sedangkan untuk alfa D galaktosa di karbon nomor 4, OH-nya ada di atas. Kemudian ada juga D-gliseraldehid. Nah, untuk D-gliseraldehid ini atom-atom triosa, ya, atau monosakarida triosa yang paling banyak di dalam asam lemak, ya. Nanti ada trigliseraldehid, ada asam-asam lemak seperti itu. Kemudian ada D-ribosa. Nah, untuk D-ribosa ini ada di komponen DNA. Nah, jadi di dalam komponen DNA pun itu ada struktur dari karbohidratnya. Ya. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada hal yang mungkin belum dipahami? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Sumi, ya, Sumi. Mengenai seputar karbohidrat. Kan karbohidrat itu fungsi kandungannya itu glukosa, ya Bu, ya. Ada salah satunya glukosa, dan yang dibahas tadi kan. Nah, terus apakah kenapa karbohidrat itu selalu dijuluki bisa menambah gemuk? Padahal kan dari fungsi dan strukturnya sendiri, karbohidrat itu untuk sebagai apa? Sebagai sumber tenaga utama dalam sel hidup kan Bu, gitu. Kalau misalkan kita tidak makan pun, kita kan digantikan oleh cadangan gula yang ada dalam tubuh kita. Nah, kenapa saat kita kekurangan dan saat kita kelebihan itu, kenapa muncul, ya, kasarnya ibaratkan seperti itu gitu, bahwa karbohidrat itu dapat membuat gemuk, padahal di dalamnya kan itu metabolisme dalam tubuh kita gitu. Terus kenapa kalau kelebihan karbohidrat juga atau gula bisa ngebuat kita punya diabetes gitu. Nah, itu teh kenapa Bu? Apakah berarti salah satu apa namanya teh ini teh apa diagram dari glukosa, maltosa, atau monosakarida dan segalanya, itu berarti ada yang terganggu apa bagaimana Bu? Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih, pertanyaannya bagus. Kenapa kegemukan sering dikaitkan dengan karbohidrat? Nah, ini sebenarnya pembahasannya di metabolisme, tapi kita akan jawab. Saya akan jawab. Nah, glukosa pada saat asupan, kan glukosa itu dihasilkan dari asupan makanan. Ya. Tingkat asupan makanan yang berlebih dengan tidak diimbangi aktivitas, nah itu akan mempengaruhi penumpukan. Ya, pada saat kita beraktivitas, maka apa ATP yang digunakan itu akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya gini tidur, kalian misalnya di rumah kok banyak makan gitu ya, apalagi dengan pandemi ini belajar kan hanya di depan laptop atau di depan HP gitu ya. Sementara asupan makanannya pun itu banyak sekali. Nah, itu terkait dengan aktivitas kita. Semakin banyak misalnya aktivitas kita, maka kan energi ATP yang kita keluarkan itu semakin banyak, sehingga glukosa yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Jadi tidak ada yang tertimbun. Kan penimbunan itu ada yang berupa dari glikogen gitu. Kemudian di dalam makanan, asupan makanan itu kan tidak hanya karbohidrat saja, tapi ada lemaknya gitu. Nah, yang bermasalah pun jadi kalau glukosanya memang itu digunakan. Tapi yang bermasalah itu adalah lemaknya, bukan glukosanya. Seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi cara yang baik itu adalah
asupan makanan dengan aktivitas itu harus seimbang, ya. Dengan aktivitas itu harus seimbang. Sehingga asupan makanan yang kita makan itu nanti akan dipecah atau di metabolisme secara cepat juga gitu. Dan memang tidak tertimbun. Nah, sebenarnya bukan hanya di glukosa saja, tapi ini faktornya adalah bahwa di dalam makanan itu kan pasti ada lemaknya, gitu ya. Selain timbunan dari glikogen, mungkin timbunan dari lemak gitu ya. Sebenarnya dengan aktivitas kita yang memang seimbang dengan asupan makanan itu akan menyebabkan bahwa penumpukan nutrisi di dalam tubuh itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kuncinya adalah asupan makanan yang berlebih itu harus diimbangi dengan aktivitas gitu. Terus bagaimana hubungannya dengan diabetes mellitus atau misalnya glukosa dengan diabetes mellitus? Hubungannya adalah satu, ada kelainan di pankreas ya, bahwa hormon insulin itu membantu proses percepatan proses glikolisis. Jadi ada beberapa pasien misalnya pasien yang memang tidak stabil atau misalnya terjadi gangguan di pankreasnya sehingga hormon insulinnya itu terganggu. Seperti itu ya. Jadi adapun yang memang jadi penyakit yang memang menyebabkan gangguan di pankreas sehingga hormon insulinnya itu terganggu gitu. Itu jawabannya ya. Jadi selalu seimbangkan antara aktivitas dengan asupan makanan dan selalu menjaga kesehatan dan juga seimbang dengan olahraganya. Ya, mungkin. Oke, paling itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Nah, untuk tugasnya nanti boleh kalian nanti bisa diakses ya di e-learning. Ini penugasannya. Ini ada HTTP di e-learningnya. Ini sudah ada materi dan kuis ya. Boleh nanti kalian akses e-learningnya, kemudian nanti mengerjakan kuisnya. Untuk materi sudah saya upload di e-learning. Oke. Untuk absen nanti saya akan share link di grup ya untuk absen pertemuan hari ini. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan biokimia minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.